Perkenalkan, nama saya Ataya Azra Putri dengan NIM 160242111. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Enfaris Taufik Rahman dengan NIM 160244409. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pradana Satya Catmoko dengan NIM 160243555. Nama saya Najanara Mafiranti Pamungkas, NIM 160241187. Nama saya Puspa Indah Kencana, NIM 160242271. Revisi dikit aja tadi. Tadi doang. Iya, nambahin dikit doang. Kayak lapar gitu gak sih? Iya, makanin yuk. Ayo aja. Lapar. Ada aja. Pak bawa cash, ada QR-nya nggak? Nggak ada sih di sini. Mau berapa doang? Iya. Iya, berarti aku ambil uang dulu ya. Oke. Ambil uang dulu. Aduh, bosan banget nih. Lapar juga. Ini apa ini? Iya kan, pesan GoFood. Ya, nggak ada nih. Mana males banget mau keluar. Mana ya? Oh iya, mending aku buatin GoFood biar bisa pesan. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang proyek ini dilaksanakan. Kemajuan teknologi digital telah mengubah landscape bisnis dan konsumen saat ini. Konsumen yang biasanya berbelanja secara offline sekarang cenderung belanja secara online. Munculnya e-commerce juga sangat berpengaruh terhadap habit konsumen saat ini. Dalam kesuksesan e-commerce saat ini, tidak pun juga peran penting e-money terhadap kesuksesan e-commerce saat ini. E-commerce dan e-money sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Pentingnya e-commerce dan e-money juga bisa dirasakan tidak hanya oleh pelaku UMKM namun juga oleh konsumen. Nah, konsumen bisa leluasa berbelanja secara online mau dimanapun itu. Nah, pelaku UMKM diuntungkan juga dengan kemudahan pengelolaan keuangan di e-commerce saat ini. Tidak pun juga pemerintah diuntungkan dengan kemajuan e-commerce saat ini. Kita masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, apa saja teknologi digital yang paling relevan bagi masyarakat UMKM desa di Jatinangor. Dalam hal ini, kita akan mengambil penggunaan GoFood dan QRIS. Nah, yang kedua, itu apa sih tantangan UMKM desa di Jatinangor dalam mengimplementasikan teknologi digital. Nah, dalam kasus ini, biasanya owner dari UMKM desa di Jatinangor itu sudah tua atau kurang update terhadap teknologi digital. Nah, yang ketiga, apa sih persepsi dan sikap terhadap penggunaan teknologi digital dalam UMKM desa di Jatinangor? Nah, dalam hal ini kita akan mengambil feedback dan masukan kayak apa keuntungan teknologi digital, apakah untuk mengatur keuangan lebih mudah dan sebagainya. Sebelumnya, kelompok kami telah melakukan observasi terhadap permasalahan ini dan kami menemukan masih banyak UMKM di Jatinangor yang belum menggunakan GoFood dan QRIS seperti stand pasar minggu di Janspark dan nasi kulit barokah di Hegarmana yang harus menggunakan uang kertas karena tidak ada QRIS, dan di kantin LTZ di GKPN yang masih harus menggunakan kertas dan belum tersedia di GoFood. Oleh karena itu, tujuan kami melakukan program ini pertama untuk memberikan pengetahuan teknologi digital kepada para pengguna UMKM. Kedua, untuk mengetahui tantangan apa saja yang akan dihadapi
oleh para UMKM dalam menggunakan teknologi digital dalam berbisnis, sehingga kami bisa membantu untuk menemukan solusinya. Ketiga, kami bisa mengetahui persepsi dan sikap masyarakat UMKM terhadap teknologi digital. Kemudian ada beberapa manfaat dari kegiatan tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan laba. Platform seperti GoFood memungkinkan untuk menjangkau pelanggan lebih luas karena GoFood sering menyediakan fitur promosi dan pemasaran yang dapat meningkatkan visibilitas UMKM. Kiris juga memudahkan proses pembayaran karena praktis. Yang kedua adalah memberikan keuntungan bagi UMKM karena mempermudah pengelolaan uang. Hal ini mengurangi risiko kehilangan uang dan mempermudah pencatatan transaksi. Penggunaan GoFood dan Kiris juga memungkinkan UMKM untuk mendapatkan data tentang perilaku pelanggan, tren penjualan, serta performa produk. Yang ketiga ada menjangkau pasar lebih luas karena teknologi GoFood dan Kiris. Seperti yang kita tahu, di Jatinangor terdapat banyak kampus. Para mahasiswa di kampus tersebut memiliki kesibukan yang bermacam-macam sehingga mereka terkadang tidak punya waktu untuk cari keluar dan menemukan UMKM. Nah, mereka lebih memilih untuk memesan makanan lewat GoFood karena untuk mempermudah dan untuk efisiensi waktu. Kiris juga memberikan efisiensi waktu. Kita tidak usah menunggu kembalian uang cash jika duit kita ada kembalian dan kita sedang berburu-buru. Untuk gambaran umum masyarakat sasaran, program ini ditujukan untuk para pelaku UMKM terutama di bidang kuliner yang masih belum menggunakan GoFood atau QR. Permasalahan yang mereka hadapi beragam, seperti kurang memahami aplikasi tersebut, tidak mengetahui adanya teknologi tersebut, tidak ada yang membimbing mereka untuk mengenali aplikasi tersebut, dan masih banyak alasan lainnya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengadakan program talk show pentingnya inovasi digital dalam UMKM, serta mengadakan pelatihan untuk mulai mengenali Kiris dan GoFood demi kemajuan UMKM Jatinangor. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam proyek tersebut adalah partisipasif, di mana penyelenggara akan terjun langsung ke masyarakat dengan tujuan membuat pelaku UMKM akan lebih melek terhadap teknologi digital, khususnya GoFood dan Kiris. Dalam metode tersebut terdapat beberapa tahap, di mana tahap yang pertama adalah observasi dan pengumpulan data. Pada tahap tersebut, penyelenggara akan terjun langsung ke masyarakat, yaitu di beberapa wilayah di Jatinangor serta sekitar kampus, di mana kami akan mewawancarai pelaku UMKM dan mengumpulkan data awal. Tahap kedua yaitu tahap perancangan dan penyusunan proposal, di mana kami menyusun dan merancang proposal untuk menyelenggarakan proyek tersebut. Tahap ketiga adalah tahap penyusunan proposal dan biaya, di mana tahap tersebut kami akan menindaklanjuti untuk menjalankan proyek tersebut. Tahap yang keempat adalah tahap persiapan acara, di mana kami akan mempersiapkan dan memastikan kebutuhan yang diperlukan dalam proyek tersebut, agar proyek tersebut berjalan dengan lancar. Untuk tahap yang kelima adalah seminar dan pelatihan GoFood dan Kiris, di mana dalam tahap tersebut merupakan inti dari proyek kami. Dalam seminar tersebut, kami akan menyiapkan materi mengenai penjualan online menggunakan GoFood, di mana pelaku UMKM akan berdiskusi dan berbincang dengan narasumber yang telah kami undang, yaitu Didit Helditya. Kemudian kami akan melakukan pelatihan bagaimana cara bermitra atau mendaftarkan UMKM ke GoFood dan Kiris. Tahap yang keenam adalah tahap pengontrolan, pengembangan, dan evaluasi, di mana setiap bulannya penyelenggara akan menghampiri setiap UMKM dan mengecek perkembangan setelah pelatihan dan seminar tersebut. Kemudian penyelenggara akan melakukan evaluasi. Roadmap kegiatan.
Roadmap kegiatan kami dibagi menjadi dua, yaitu roadmap kegiatan tahap pembuatan dan tahap penyelenggaraan. Pada tahap pembuatan, pertama, kami akan diberikan topik pengerjaan oleh dosen pendamping kami. Kemudian kami akan menggali informasi perihal topik yang diberikan. Kemudian adalah perencanaan kegiatan, penyusunan proposal, pengumpulan proposal, kemudian revisi proposal. Apabila terdapat revisi, maka kami akan merevisi bagian proposal tersebut dan mengumpulkan proposal tersebut. Apabila tidak ada revisi, maka akan langsung ke pengesahan proposal dan penyelenggaraan kegiatan. Kemudian, roadmap kegiatan pada tahap penyelenggaraan. Yang pertama, kami akan menghubungi pihak narasumber, kemudian mencari dan membooking venue, kemudian mencari dan membooking vendor, yaitu vendor kursi, panggung, sound system, dan backdrop. Kemudian kami akan mencari dan memesan konsumsi, kemudian mendesain serta memesan ID card. Selanjutnya, mempersiapkan bahan promosi kegiatan atau poster. Kemudian rapat besar mengenai progres persiapan acara, lalu sosialisasi dan menyebarkan poster untuk pelaku UMKM. Kemudian kami akan menyelenggarakan rapat besar lagi mengenai progres persiapan acara, kemudian menghubungi pihak narasumber, lalu mempersiapkan cue card. Pada H-1 tentunya kami akan menyelenggarakan rapat besar lagi mengenai progres persiapan acara dan mengenai hari H, persiapan acara untuk hari H. Kemudian H-1 itu ada loading in vendor, yaitu vendor kursi, panggung, sound system, dan backdrop. Kemudian pada hari H seminar dilakukan, di mana seminar mengenai cara meningkatkan pemasukan melalui UMKM. Kemudian pelatihan pembuatan QRIS dan bermitra dengan GoFood. Kemudian yang terakhir kami akan menindaklanjuti pelatihan, di mana yaitu pengontrolan perkembangan setiap bulannya. Lalu kami akan mengadakan evaluasi. Berikut jadwal kegiatan kami di bulan Agustus. Kami menyusun proposal di tanggal 1 sampai 16 serta merevisi dan mengesahkan proposal di tanggal 17 sampai 30. Lalu di bulan September pada tanggal 1 sampai 5 kami memulai mempersiapkan acara seperti menghubungi narasumber, membooking venue, mencari vendor, memesan konsumsi, lalu mendesain ID card peserta, serta menyiapkan poster sebagai alat promosi. Pada tanggal 7 dan tanggal 14 kami mengadakan rapat yang membahas mengenai persiapan acara. Pada tanggal 9 sampai 13 kami melakukan sosialisasi dan menyebarkan poster kepada para pelaku UMKM. Pada tanggal 21 kami mempersiapkan venue dan menata ruangan yang akan digunakan. Seminar dilaksanakan pada tanggal 22 September yang dilanjut dengan memberikan pelatihan pembuatan QRIS serta bermitra dengan GoFood. Setelah itu, kami akan menindaklanjuti pelatihan di 3 bulan berikutnya setiap tanggal 22. Nah, sekarang kita masuk ke biayanya. Untuk mengundang narasumber diperlukan biaya sekitar 5,6 juta yang di dalamnya sudah termasuk biaya transportasi narasumber. Untuk konsumsi selama kegiatan berlangsung sekitar Rp600.000. Kebutuhan lain seperti backdrop memerlukan Rp500.000 dan ID card panitia sebanyak 5 buah sekitar Rp75.000, serta venue untuk menyelenggarakan acara sekitar Rp2,5 juta. Dan yang terakhir, untuk publikasi poster sebanyak 50 lembar memerlukan biaya Rp250.000, sehingga total biaya keseluruhan mencapai Rp9,5 juta.